Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bis-sidqi wat-tablighi wal-amanah. Wassalatu wassalamu ala Taha Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala Yasin Habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratal ulama wal qurama wa hadratal ummahatil muslimat, Majelis Taklim Al-Furqan. Semoga yang hadir malam ini maupun yang berhalangan hadir selalu dalam ridho, dalam bimbingan hidayah, dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah. Hari ini kita berada di hari yang ke-15 bulan Agustus, 17 Agustus insyaallah hari Ahad. Kita merayakan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Harapan dan doa kita semua, bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, baldatan aminatan mutmainnah, gemah ripah loh jenawi karto tentrem karto raharjo. Mudeng ora? Ini wong Jawa ya mudeng lah ya. Kita juga mendoakan para pahlawan, para pejuang yang memerdekakan negeri ini, semoga syahid dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita sebagai generasi penerus diberikan kekuatan zahir dan batin untuk kalau dulu merebut kemerdekaan, kalau sekarang mengisi kemerdekaan. Tentu dengan yang kita bisa dan kita mampu. Ada satu makalah mengatakan, man kana lahu mal falyatasaddaq bimalihi. Ada orang yang memang dikaruniai mudah untuk memperoleh duit, maka berbuat baiklah dengan duitnya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Ada orang yang diberi kemudahan untuk memperoleh ilmu, belajarnya kayaknya biasa-biasa aja tapi kok yo pinter. Itu memang karunia Allah. Ada yang dibela-belain les, pontang, pating, pontang. Begitu terima rapot, ranking 2 dari belakang. Ya itu memang murni karunia Allah. Maka orang yang dikaruniai ilmu mudah dalam belajar, ya ia berbuat baik dengan ilmunya. Duit gak punya, ilmu gak begitu punya. Nah terus, wa man kana lahu quwwatun. Siapa yang dikaruniai oleh Allah tenaga, sehat, kuat, maka yafal yatasaddaq bi quwwatihi, berbuat baik ya dengan tenaganya. Lah kalau tiga ini ngumpul, insya Allah kegiatan apa aja beres. Yang punya duit keluarin duitnya, yang punya ilmu keluarin ilmunya, yang punya tenaga keluarin tenaganya, beres.
Kalau cuman ngeluarin duit tapi nggak ada yang ngeluarin ilmu, nggak ada yang ngeluarin tenaga, nggak jalan. Lah kok cuma ngeluarin ilmu, masjid ini nggak jadi. Asal rapat Al-Fatihah. Tapi nggak ada yang buka dompet, nggak jadi. Ada duitnya, ada yang nyusun, yang desain ada, tapi tenaganya nggak ada. Yo nggak jadi juga. Makanya semua kita itu punya peran masing-masing. Yang punya duit yo monggo berperan dengan duitnya, yang punya ilmu berperan dengan ilmunya, yang punya tenaga yo berperan dengan tenaganya. Lah kira-kira kita di posisi yang mana? Yang punya duit yo alhamdulillah. Masjid ini gak akan jadi bagus kayak gini yo kalau gak ada yang keluar duit. Lah keluar duitnya tapi kalau gak ada yang punya ilmu, ntar masjid jadi, yang jadi imam siapa? Yang ngajarin ngaji siapa? Nanti yang bangun anak-anak untuk melanjutkan generasi penerus siapa? Nah, ustadznya ada, donaturnya ada, tapi tenaga yang bagian beres-beres gak ada, berantakan juga. Makanya semuanya itu saling membutuhkan. Lah lalu seorang ibu, karena kebetulan ini saya sendirian ya lagi. Tadi ada satu teman malah kabur. Ya wis, karena mayoritas ini isinya ibu, perempuan, malam ini kita ngajinya tentang ibu. Ibu ini kalau sekarang katanya ras terkuat di muka bumi. Saya paling takut kalau di depan saya itu ada ibu-ibu naik motor. Homsennya kanan tiba-tiba belok kiri. Wanita termasuk makhluk istimewa. Dalam Al-Quran ada surah An-Nisa yang artinya wanita, tapi nggak ada surah Ar-Rijal yang artinya laki-laki, nggak ada. Jari ini ada ibunya, tapi nggak ada. Negara ini ada ibu kotanya, nggak ada bapak kota ya. Kasihan amat ya. Hari ada hari ibu, hari bapak. Ya Allah, kasihan amat. Makanya seorang wanita itu diciptakan oleh Allah yang konon katanya dari tulang rusuk, walaupun sekarang udah berubah, banyak yang menjadi tulang punggung. Apalagi kalau nonton sinetron Dunia Terbalik. Ya Allah, saya sebagai laki-laki kadang terhina banget kalau nonton itu. Ingat ya Bu, sinetron Dunia Terbalik? Yang Idoy, Aceng, Akum, kerjaannya cuma nyuci, nganter anak sekolah, nunggu transferan dari istrinya. Ya Allah, laki-laki kayak gak ada harganya sama sekali. Tapi yang memang real nyata. Saya pernah diundang di satu daerah, bukan di Jakarta, pokoknya daerah keluar Jakarta. Begitu datang itu yang nyambut laki-laki semua, yang nyuguhin minuman laki-laki. Terus sampai acara selesai kok rata-rata laki-laki. Ya ada perempuan, cuman gak banyak. Biasanya kalau di Jakarta acara apapun yang bikin rame kan perempuan. Loh ini kok kebalik. Rumah gak ada yang jelek. Ya ada kadang-kadang, cuman rata-rata bagus. Sampai acara selesai saya masih kebayang ini perempuannya pada kemana. Cuman saya gak ngeh. Begitu saya nanya ke, mohon maaf Pak, ini dari awal sampai akhir acara ini kok yang ngeramein bapak-bapak, ibu-ibunya pada kemana? Ternyata ya itu, ternyata sinetron itu gak hoax, real, nyata ada. Di satu daerah saya pernah ketemu. Dari pagi yang nganterin sekolah ya bapak-bapak, yang jemput ya bapak-bapak, yang belanja di tukang sayur yo, yang ngerumpi di bawah pohon mangga yo. Lah
wong maknya nggak ada. Maka ada satu hadis, walaupun ini bukan hadis ya, tapi banyak yang bilang ini hadis, tapi bukan hadis. Saking istimewanya wanita, di situ dikatakan an-nisa'u imadul bilad. Wa in soluhat solihatil bilad, wa in fasadat fasadatil bilad. Wanita diposisikan sebagai ibarat tiang negara. Wih, tiang negara, ini tiang semua nih. Ya, tiang negara. Wa in soluhat, kalau wanitanya baik malah soluhatil bilad, negara itu akan dapat nilai baik. Tapi kalau wanitanya rusak, wa in fasadat fasadatil bilad, maka akan rusak negara itu. Saat itu dulu waktu pertama saya dengar makalah ini, apa iya? Tapi begitu saya ke Jakarta terbukti. Dulu di jalan ini lurus ke sono, Jalan Kramat Jaya itu dulu konon katanya ada pesantren putri terbesar. Jalan Kramat Jaya sono loh Bu, yang sampai ke Bundaran Semper hampir apa namanya? Apa namanya Bu? Itu konon katanya dulu pesantren putri, asrama putri pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Katanya, wong saya kesini udah berubah. Saya ke Jakarta udah berubah. Cerita orang-orang tua zaman dulu waktu tinggal dulu di situ, kalau misalnya ia lagi jalan ke Bogor apa ke Bandung ditanya, ibu tinggal di mana? Jakarta. Jakartanya mana? Jakarta Utara. Utaranya mana? Mau bilang Keramat Tunggak, malu. Bener gak? Yang orang ada yang dulu ini tinggal di daerah sono? Nggak ada ya? Nah. Lah ibu tinggal mana? Kebantenan. Kebantenannya mana? Deket sama malu. Namanya jelek karena di situ dulu banyak dihuni dalam tanda kutip wanita yang mohon maaf ya. Sekarang orang daerah situ kalau lagi jalan keluar Jakarta ditanya ibu tinggal di mana? Jakarta. Jakartanya mana? Utara. Utaranya mana? Dekat Islami. Bangga kan ya? Kenapa? Karena pesantren dulu yang konotasinya nggak baik udah bubar, ganti minadz dzulumati ilan nur. Dulu tempat sesat, sekarang alhamdulillah. Ternyata makalah itu benar. Kalau wanitanya rusak, maka nama tempat itu ikut rusak. Orang ngaku tinggal dekat Keramat Tunggak, malu. Sekarang orang daerah situ kalau lagi pergi kemana-mana, tinggal di mana? Dekat Islam. Bangga tuh ya. Makanya ketika Sono pesantren bubar, konon katanya pada pindah ke sono. Sono ke sono sih. Lah, kebetulan saya punya temen rumahnya di Kampung Sawah, cuman agak mepet ke sono. Lah itu awal dulu ketemu kalau cerita, wah malu saya kalau ditanya orang tinggal di RM, rumah makan. Itu karena tadi wa in fasadat fasadatil bilad wa in soluhat soluhatil bilad. Kalau wanitanya baik, maka tempat itu ikut jadi baik. Tapi kalau wanitanya rusak, tempat itu pun ikut rusak. Orang yang di sekitarnya ikut nanggung, malu. Mau tinggal walaupun ibu pakai jilbab syar'i rapi gitu ya. Kalau cerita-cerita kok umpama rumah saya dekat Keramat Tunggak. Coba orang yang diajak cerita kalau tahu ceritanya kan langsung, ih ternyata jangan-jangan agen. Lah, dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memposisikan seorang wanita itu ke surganya gampang, ke nerakanya yo gampang. Tinggal pilih. Ke surganya
gampang, ke neraka ya. Maka dulu zaman saya kecil itu ada lagu Nasidaria. Seorang wanita itu swarga nunut, neraka katut. Kok pada tahu ya? Ya rata-rata wong Jawa ya. Swarga nunut, neraka katut. Lah makanya ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Saya bacakan hadis utuhnya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafadzat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Terjemahnya begini. Seorang istri, seorang wanita apabila sholat 5 waktunya penuh, puasa Ramadannya enggak bolong, menjaga kehormatan, taat pada suami, 4 syaratnya, maka wanita itu dipersilahkan mau masuk surga lewat pintu mana saja, terserah. Mau pintu sini, pintu sono, bebas. Yang penting syaratnya 4. Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha. Ketika seorang wanita sholat 5 waktunya full. Dan ternyata ini enggak ringan loh. Mohon maaf. Yang masih suka kedatangan tamu bulanan. Umpama sekarang zuhur jam 12. Biasanya ketika ada hayya 'alas shalah, ibu langsung sholat apa entar? Nah, sepakat ya, entar ya. Entarnya itu sampai kira-kira jam 1, jam 2 apa jam 3:15? Wes ambil yang terdekat jam 1 lah ya. Kalau jam 3:15 ya kebangetan. Jam 1. Pas jam 1 ibu udah siap-siap mau sholat, tiba-tiba tamunya datang. Padahal tadi udah ada waktu 1 jam untuk melaksanakan sholat zuhur. Udah, tamu kan nginep paling enggak kan seminggu ya. Ini saya cuma teori doang nih. Prakteknya saya nggak pernah. Paling saya nandain doang. Kalau ada mukena udah tergantung di tempat sholat, nah berarti udahan. Lah kok ketawa ini? Lah iya saya nandainnya, pokoknya di kamar yang belakang itu, di tengah, ruang tengah rumah saya itu kan saya sekat khusus buat sholat. Lah itu kok ada mukena udah gantung di situ, itu berarti dia udah sholat. Lah itu biasanya seminggu. Biasanya dalam teori fikih yang tercepat sehari semalam, yang paling lama 15 hari, yang umum standar 7 hari. Ini saya tahu teori, prakteknya nggak tahu saya. Ibu yang lebih paham kan? Iya. Ketika tadi yang sholat duhur yang itu tadi tuh kan langsung ibu nggak sholat, ya kan? Nah, kemudian tamu nginep seminggu demi menghormati tamu, kan ibu nggak sholat aja. Ya. Ketika tamu udah pulang, ibu baru sholat lagi, ya kan? Lah kira-kira sholat duhur yang tadi itu dikodok apa enggak? Harusnya dikodok. Kok harusnya ini? Sholat duhur yang 1 itu tadi, kalau asar seterusnya udah diskon. Udah diskon lah pokoknya. Lah yang duhur 1 itu tadi dikodok apa enggak? Kodok enggak? Kodok. Harusnya apa dikodok? Selama ini yang ibu lakukan, kira-kira yang 1 itu duhur dikodok apa enggak? Ayo.
Ternyata sholat 5 waktu itu nggak abot ya. Itu kalau 1 bulan udah ninggalin 1. Nah kalau bulan berikutnya begitu, berikutnya begitu, berikutnya begitu. Belum lagi ketika tamu udah pulang, biasanya kan mandinya entar-entar. Entar bapaknya nggak pulang ini. Bapaknya kan belayar. Entar aja lah, entar. Tanggung besok aja sekalian. Kalau itu tamu udah pulang kok nggak segera mandi, berapa waktu sholat yang terlewatkan? Banyak ya. Waduh, tiketnya gagal. Tadi kan tiket pertama apabila sholat 5 waktunya penuh. Baru contoh kasus, belum kasus yang lain. Iya, ini baru contoh kasus kedatangan tamu bulanan. Itu pun sholat yang 1 waktu tadi katanya harusnya dikodok, tapi nyatanya itu yang 1 itu wajib dikodok. Yang 1 itu duhur itu. Kalau asar dan seterusnya udah enggak, haram justru malah kalau sholat. Ternyata udah gugur ya, tiket 1, padahal tiketnya cuma 4 tadi. Sholat 5 waktu full. Contoh kedua, ini ada yang pernah udah mantu hajatan. Dah. Ketika ibu hajatan rata-rata kalau di Jakarta ini kan dirias, dipajang seharian. Sholat duhur, asar sama maghribnya kapan? Ayo, terserah jawab. Kalau pas lagi hajatan, kan biasanya kan didandanin dari pagi. Ya. Nah, itu sholat duhur, asar, maghribnya kapan? Lupa. Lah kalau isya, oke lah, isya waktunya panjang. Duhur, asar, maghrib. Apa nanti langsung usolli fardhu duhri wal maghribi wal isya'i? Rapelan. Ora iso. Lah terus piye? Lah kalau anaknya 6, mantu 6 kali. Lah kalau anaknya man atu ya. Terus gimana ini? Aduh, tiket pertamanya gagal. Saya itu pernah ditanya sama ibu-ibu itu bingung jawabnya. Tanyanya begini, Pak Ustadz, ini saya mau hajatan. Anak saya cuma 1, perempuan. Boleh nggak sholat saya itu nanti saya kodok? Kan saya sholat udah tiap hari. Kalau hajatan kan sekali seumur hidup. Waduh, jawabnya bingung saya. Ntar Bu, saya nggak berani jawab sekarang. Ntar kapan-kapan kalau ketemu, kalau nggak minta nomor telepon. Ntar kalau saya udah ketemu jawabannya, baru saya jawab. Saat itu kan Google belum semudah sekarang. Semua buku yang ada di rumah saya itu saya balik nyari jawaban itu, nggak ketemu. Yang saya ketemukan alasan orang mengkodok sholat yang tidak dosa cuma 2, kelupaan sama ketiduran. Hajatan nggak ada. Saya cari, saya tanya ke guru-guru, saya ke teman-teman, jawabannya sama. Mengkodok sholat yang tidak dosa alasannya cuma 2, ketiduran, kelupaan. Lah apa iya kalau orang hajatan ketiduran? Apa iya umpama orang hajatan kok ketiduran gitu? Saking capeknya salaman, terima kasih, tiba-tiba langsung tidur di pelaminan. Enggak tahu ya. Kemungkinan kedua, lupa. Wah ya kalau lupa kayaknya mungkin ya. Nah kemudian saya tanya lagi ke ibu, Bu, mohon maaf, ibu nanti rencana hajatannya itu di gedung apa di jalanan depan rumah? Di jalanan depan rumah Pak Ustadz. Oke. Lah kira-kira di jalanan depan rumah ibu itu sepanjang gang atau gang kanan kiri ada musola masjid kok? Wadah. Rumah saya sama musola paling selang 2 rumah 3 rumah. Lah saya tanya,
Lah nanti ada hiburannya organ tunggal apa Pak? Ada Pak Ustaz. Oh iya. Lah kira-kira ketika azan duhur, azan asar atau azan maghrib itu organ tunggal prek apa lanjut? Prek yo. Berarti azan kedengeran ya. Lah kalau azan kedengeran mosok kelupaan. Waduh. Masih belum ketemu alasannya. Iya sayang sanggulnya, sayang ini dilukis ya. Ini udah bagus-bagus dikerok, ganti pakai spidol kok. Apalagi yang udah adat Jawa pakai lidi dijejer di sini. Lah kalau laki gampang tinggal nyopot blangkon sama keris wudu beres. Lah yang ini repot ya. Lah terus gimana ini sholatnya? Aduh ya Allah. Ternyata untuk istiqomah 5 waktu kok ya tantangannya berat ya. 2 kasus. Kasus ketiga. Ini besok Minggu lomba ya. Yang panitia lomba, yang udah kadung dandan, begitu kira-kira azan duhur. Nah kalau ini sih masih gampang lah ya. Azan duhur, udah istirahat, makan, sholat duhur. Kalau ini gampang. Contoh lain. Biasanya warga Jakarta ini asal weekend hari libur kan pada jalan-jalan ya. Nah ke Ancol kayak apa nengokin saudara sono di Ragunan. Lah kadang banyak orang yang ketika jalan-jalan kayak seperti itu yang sholatnya ketinggalan, nggak sedikit. Bu, nggak sholat, nggak bawa mukena. Alasannya, ada yang alasannya bajunya kotor. Padahal di tempat-tempat hiburan sekarang udah disediain mushol, disediain alat sholat. Tinggal kita mau opo. Abot ternyata ya. Makanya dalam ayat Quran itu wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Bahwa sesungguhnya sholat itu nyatanya memang lakabiro. Lakabiro itu abot, berat. Ada orang bisa manggul beras 50 kilo diajak sholat bilangnya enggak kuat. Iya. Ngitung duit itu yo satset diajak sholat yo ngantuk. Tiket pertama angus sudah ya. Lah terus gimana yo? Kalau memang ada waktu longgar, yang ngerasa dulu sering menyia-nyiakan sholat, kalau ada waktu longgar diqadha semampunya, sebisanya. Buat nek nambel, buat nutup. Siapa tahu dulu waktu hajatan, dulu ketika masih suka kedatangan tamu bulanan, sering tadi nunda-nunda untuk bersih-bersih, sering tadi itu sholat yang satu waktu belum nggak dikodok. Nah maka mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, dikodok semampunya. Nah terus sholat-sholat sunnah yang kita lakukan, entah qobliyah, entah ba'diyah, entah duha, entah yang lain-lain, itu juga sama berfungsi untuk nambel kalau ada sholat fardu yang kurang. Makanya kalau mondok umpama kok berat abot, ya wis sunnahnya. Ya, ibu ya, oke? Wis tiket nomor 1 dipegang. Yang nomor 2, wasomat syahroha, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan kemarin yang kedatangan tamu bulanan sampai sekarang bulan Safar udah dikodok apa belum? Alhamdulillah. Yang dulu. Aduh.
Yang dulu-dulu waktu belum begitu demen ngaji, asal diajak temen, yuk tawaf ke Tanah Abang. Tawaf bukannya di Mekah, ke Tanah Abang. Muter panas-panas bulan Ramadan, dari rumah ya puasa. Cuman kalau tawaf sambil bawa belanjaan apa ya masih kuat puasa? Kuat. Alhamdulillah. Yang sepuh kuat, yang muda-muda malah nggak kuat. Apalagi di situ banyak tukang panggul, tukang ini siang-siang pada minum es kelapa, gelegem. Ampun, ya. Yang merasa punya utang puasa segera dibayar. Kalau memang berat berurutan, nebeng di hari-hari yang disunahkan puasa, Senin, Kamis, atau mungkin kalau yang membiasakan puasa Yaumul Bid 13, 14, 15, atau mungkin nebeng kalau kemarin ada Arafah, ada Asyura, ada macam-macam. Kalau berat, ya nebeng di hari-hari yang disunahkan puasa. Insyaallah wasomat syahroha. Tiket kedua kayaknya bisa ya. Yang pertama tadi yang susah ya. Kemudian tiket yang ketiga wahafadzat farjah. Ia menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Yang nomor tiga, menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Jangan sampai seorang istri kayak istri Nabi Lut. Nabi Lut itu seorang nabi, tapi sayang seribu sayang, Allah membuat contoh seorang istri yang membangkang. Bukan hanya membangkang, tapi malah justru sering menghalang-halangi dakwahnya Nabi Lut. Nabi Lut itu kan tantangan kaumnya, kaum yang seneng lanang karo lanang, wadon karo wadon. Apa itu? Ya itu. Lanang karo lanang, wadon karo wadon. Makanya zaman sekarang kalau orang ada kelainan seperti itu bilangnya dunia modern. Loh, modern gimana? Zaman Nabi Lut itu sudah ada. Kaumnya Nabi Lut itu namanya kaum Sodom. Nah sekarang makanya kalau ada kasus begitu dinamakan biasanya sodomi ya. Kaumnya Nabi Lut itu dulu pertama kali itu yang menjalani kehidupan seperti itu. Lah Nabi Lut itu diuji oleh Allah dengan istrinya. Bangkang gak karuan, suaminya Nabi tapi istrinya bangkang. Lah di sini seorang wanita tiket yang ketiga untuk bebas masuk pintu surga yang mana saja, jaga kehormatan dirinya. Apalagi mungkin ketika suaminya sering bepergian. Nah, kalau orang Priuk biasanya ya suaminya belayar ya. Jangan sampai suaminya nggak ada, malah dia di rumah nyanyi. Sopir jangan jalan ke tengah. Mampir lakiku nggak di rumah. Wah. Kacau. Jangan ditiru. Ntar diapalin lagunya. Jaga kehormatan diri. Haram seorang istri, seorang wanita mempersilahkan masuk lelaki yang bukan mahramnya kalau suaminya gak ada. Ini pernah saya ngomong begini, ada yang ngeyel, bukan ngeyel, nanya, lah kalau dia lagi betulin listrik gimana Pak Ustaz? Oh iya ya, umpama listriknya lagi konslet, lah rata-rata yang bisa betulin listrik kan laki-laki ya.
Lah suaminya masa suruh pulang dulu padahal lagi di Amerika sono. Lah terus kayak gini gimana? Ya nyari bagaimana caranya supaya nggak timbul fitnah. Apalagi kita tinggal di Jakarta yang antara pintu rumah satu dengan lainnya adep-adepan. Awalnya memang ibu memang nggak niat, nggak, pokoknya nggak lah. Tapi kan kita nggak bisa ngontrol mulut orang. Umpama ada seorang istri, suaminya berlayar, ada manggil dia tukang betulin listrik. Ya asli tukang betulin listrik. Cuman kan mulut tetangga nggak bisa direm. Langsung ya awalnya sih cuman set-set doang kan ya. Sambil janggutnya begini-begini. Jangan bilang-bilang. Yang sebelahnya langsung, Bu tahu kan? Tuh lakinya berlayar, dia malah ada laki-laki masuk. Jangan bilang-bilang. Sama kesatunya, jangan bilang-bilang lagi. Sama satunya, jangan bilang-bilang lagi. Lama-lama orang se-RW tahu. Padahal asli itu mau betulin listrik. Makanya sebisa mungkin ketika suami nggak ada, jangan sampai melakukan sesuatu yang menimbulkan fitnah. Kita bisa nyegah omongan kita sendiri, tapi kan kita nggak bisa nyegah omongan tetangga. Mulut tetangga itu lebih tajam daripada silet. Lah iya. Lah kalau yang tinggalnya jauh-jauhan sih, kan di sini kan tinggal rumah depan-depan begini ayo. Iya, makanya ya wes sebisa mungkin kalau memang kayak begitu bagaimana caranya supaya nggak timbul fitnah. Ya mungkin kita manggil tetangga saya pakai buat nemenin, takutnya timbul fitnah. Omongan itu awalnya ada kata jangan-jangan, tapi lama-lama kata jangan-jangan itu hilang. Umpama yang lihat pertama itu akan bilang, itu kok laki-laki masuk itu siapa? Jangan-jangan selingkuhannya. Kemudian diajak omong orang kedua, kata jangan-jangan itu udah hilang. Bu tahu gak? Itu kemarin ada laki-laki masuk, kayaknya selingkuhannya. Kata jangan-jangan udah hilang ya, ganti kayaknya. Nanti kayak kata kayaknya hilang, itu masukin selingkuhan. Loh, padahal di awal tadi masih jangan-jangan, dugaan. Lama-lama langsung malah ada yang nambah-nambahin. Kalau ketemu orang yang memang dia nggak suka, dia mah udah terkenal, dulu waktu tinggal di sono ya begitu. Kalau yang seneng sih nutup-nutupin. Coba kalau yang nggak seneng, nambah-nambahin, ngompor-ngomporin. Lah iyalah, terus kalau dia bikin status, kayaknya rajin ngaji, pakai kerudungan muslimah, ternyata kalau lakinya pergi masukin laki lain, dibikin status. Lah lama-lama orang-orang kan penasaran, siapa sih Bu? Tuh tetangga depan rumah. Bahaya. Makanya sebisa mungkin menghindari timbulnya fitnah. Tadi bolak-balik saya katakan, kalau mulut kita sendiri kita bisa kunci, bisa rem, tapi mulut tetangga apa bisa kita? Nggak bisa. Abot ya, abot. Makanya sebisa mungkin. Lah, tiket yang ketiga itu wahafadot farjaha, menjaga kehormatan. Isu, desas-desus, gosip itu bisa menerpa siapa saja. Istri Rasulullah itu pun pernah digosipkan berselingkuh. Istri Rasulullah yang paling muda, siapa namanya? Aisyah. Aisyah itu pernah digosipkan selingkuh. Itu keluarga Nabi loh, apalagi keluarganya RT. Ada RT. Oh, ada, yo maaf ya Teh. Keluarga Nabi loh itu yang dijamin oleh Allah terhindar dari dosa, itu masih digosipkan. Istri beliau itu dituduh selingkuh gara-gara
dalam satu rombongan. Lah Rasulullah kan jalan, istrinya di belakang. Entah karena ada yang ketinggalan, tentu kan balik ke tenda itu lagi kan. Lah ketika balik ke tenda itu ada sahabat yang lihat. Lah karena ini istrinya Nabi kan nggak mungkin ditinggalkan sendirian, akhirnya ditemenin. Lah ketika temenin ini balik, walaupun dalam kendaraan yang berbeda, orang yang nggak seneng langsung tadi bilang, tuh jangan-jangan pertama yang lihat. Kemudian yang kedua kata jangan-jangan hilang. Lama-lama itu jadi rahasia umum di Madinah. Digosipkan bahwa Aisyah berselingkuh. Itu keluarga Nabi, apalagi keluarga iya. Makanya ya sebisa mungkin menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Yo wis biasa-biasa, nggak usah yang aneh-aneh gitu loh ya. Iya, kalau biasanya kemana-mana pakai kerudung, Jangan-jangan kok tiba-tiba nggak pakai kerudung, rambut disemir, kayak kemoceng. Kemoceng kan warnanya warna-warni ya. Iya. Tiba-tiba rambut disemir kayak kemoceng lah. Orang-orang kan wah. Syarat yang ketiga wa hafadat farjah. Lah kemudian yang syarat yang keempat wa ata'at zaujaha, taat pada suami. Kalau yang nggak punya suami, ya nggak usah. Syarat keempat gugur. Syaratnya tinggal 3 doang. Iya, kalau yang masih punya suami syaratnya 4. Kalau nggak punya suami syaratnya enak ya. Enak yang mana? Wa ata'at zaujaha, taat pada suami. Dalam satu hadis Rasulullah SAW sampaikan, seandainya sujud di hadapan sesama manusia itu kok boleh, seandainya, tapi nggak boleh, haram. Hukumnya sujud ke sesama manusia itu hukumnya haram. Makanya kalau dulu ada lagu sujud aku, lu kok pada pinter kalau nyanyi. Ntar kalau saya bacain ayat nggak nyambung lagi. Kalau sujud dalam artian sujud kayak sholat itu, orang sujud yang disebut sujud itu kalau 7 anggota badan nempel di lantai. Ini dengkul 2, ujung kaki 2 nempel di lantai, itu yang disebut dengan sujud. Itu kalau sesama manusia haram hukumnya. Lah kalau seandainya boleh, maka Rasulullah akan memerintahkan seorang istri sujud pada suami. Karena memang istri itu tanggung jawab dunia akhirat, tanggung jawabnya suami. Makanya tadi suwargo nunut neraka. Kalau ada seorang istri nggak sholat, nggak puasa, suaminya tahu kok, suaminya diem aja, walaupun suaminya itu sujud sampai jidatnya ireng, nanti rombongan ke neraka bareng. Itu kalau suaminya diem aja, bodo amat lah, yang penting saya sholat, saya ngaji, istri mau bodo amat, suka-suka dia. Suami yang model kayak gini dikecek malaikat duluan. Makanya seorang suami itu kan disebutnya imam. Imam ini bertanggung jawab kepada makmum. Lah makmum mah imam ruko ikut ruko, imam sujud ikut sujud. Lah nanti yang tanggung jawab imam. Ya kalau dalam rumah tangga yang tanggung jawab suami. Lah makanya kalau ada seorang istri nggak ibadah, nggak macem-macem, lah kok lakinya cicing baik, meneng wae bodo amat lah. Nanti laki model kayak gini digecek duluan. Lah kalau ibu nggak ngaji, ibu nggak sholat, ibu nggak ibadah, nggak apa-apa, kok suami ibu
Bodoh amat, yang penting jatah bulanan beres. Laki kayak gini digecek. Digecek duluan sama malaikat. Pokoknya begitu masuk langsung. Lain urusan kalau contoh Nabi Lut tadi. Nabi Lut itu udah nasehatin luar biasa, tapi nyatanya istrinya nggak mau lepas. Lakinya udah nyuruh, "Mak, duhur." Ya, tanggung, TikTok lagi seru. Enggak sholat sampai asar, Mak. Ih, tanggung. Ganti Instagram. Duhur TikTok, asar Instagram. Mak, maghrib, ih, WA lagi seru nih di grup, ada gosip baru. Enggak ditaruh, giliran mau isya ganti Facebook. Wah, wes. Lah, suami udah nasehatin, tapi istrinya kok tetap itu lepas tanggung jawab. Tapi kalau suami nggak nasehatin, nggak apa, nanti masuk neraka, lakinya digecek duluan. Nah, makanya laki itu tanggung jawabnya abot, berat. Lah, seorang istri asal wis taat sama suami, asal la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq, asal suami gak nyuruh kepada yang maksiat, istri wajib taat. Tapi kalau suaminya nyuruh yang maksiat, jangan taat. Mak, pinjemin duit ke suami. Berapa? 500 buat apaan? Pasang slot. Boleh untuk membangkang. Tidak taat pada suami kalau suami nyuruh kepada yang maksiat. Cuman kadang patuhnya istri itu ngikutin tanggal sih ya. Kok hahaha. Ngikutin tanggal. Kalau sekarang tanggal berapa ini? 15. Oh, lagi tengah-tengahan lah ya. Tengah-tengahan lah ya. Ya Allah, kadang taatnya seorang istri itu juga ngikutin usia perkawinan. Kalau baru nikah itu kalau nyuguhin minuman kayak begini nih, lengkap nih. Tuh kan ya, ada tutup, ada ini. Ini kalau baru menikah. Ntar kalau menikah udah agak lamaan, ininya hilang duluan nih. Ntar kalau udah punya anak 2, anak 3, ininya hilang. Tinggal ini. Ntar udah punya anak 4, laki pulang kerja, kebetulan memang shift malam pagi-pagi biar ada agak melek-melek beneran, Mak, bikinin kopi, kopi, bikin diri. Aduh, ya Allah. Tapi orang sini enggak ya? Tadi kok ketawa, yang diketawain apa? Enggak, biasanya kalau ada orang ketawa itu rata-rata menertawakan diri sendiri. Kok saya banget? Lah iya, kalau ada orang ketawa itu biasanya daripada menertawakan orang lain, lebih baik menertawakan. Iya. Berarti tadi ketawa menertawakan diri sendiri apa? Pas banget gitu ya? Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Nah terus gimana ya? Ya semampu-mampunya, sebisa-bisanya seorang istri ya wa ataat zaujaha, patuh taat pada suami selama suami tidak nyuruh maksiat. Bahkan seorang istri mau ibadah sunnah sekalipun, kalau itu ada hubungan hajat dengan suami, ya harus izin suami. Lah umpama suami baru pulang belayar, pulang cuma 3 hari, kebetulan pulangnya pas Yaumul Bid 13, 14, 15 hari terang bulan, kebetulan ibu orang yang rajin puasa itu. Nah begitu pulang malam, suami jam 2 baru pulang, langsung tidur, bangun tidur, Mak, mumpung saya di rumah yuk.
Lah kata istrinya, aduh saya lagi puasa Pak. Waduh, kata suami, ya Allah tega amat Mak. 9 bulan terkatung-katung di atas laut. Kalau puasa sunnah, apalagi itu ada hubungannya dengan pelayanan terhadap suami, maka wajib izin. Lah lain kalau puasa wajib, izin nggak izin harus. Ibadah sunnah ya wajib. Lah umpama mohon maaf ya. Nah iya loh, contoh orang sehari-hari lah ya gitu ya. Umpama ibu mau tahajud, udah wudu, lah suami kok ya terbangun. Tiba-tiba suami ngajak, tahajud dulu apa itu dulu? Bu, kalau yang udah nggak ada suami, masa bebas? Nah iya bebas. Wong share tiket keempat udah lewat, yang masih ada suami loh. Lah kalau pas ibu mau tahajud, udah wudu, udah pakai mukena, lah tiba-tiba laki kok, tahajud dulu apa itu dulu? Tahajud dulu. Yo wis tinggal pinter-pinternya nego lah yo. Ayo, ibu tinggal bilang Pak, yuk tahajud bareng yuk. Lah gitu kan yuk mesra yuk. Bapak jadi imam, saya jadi makmum. Lah kata laki, tadi sholat isya aja kagak tahajud. Aduh. Wes problem orang rumah tangga ya semua begitu ya. Cuman tiket keempat yang disyaratkan dimiliki seorang istri, wa ata'at zaujah. Lah kalau 4 tiket itu udah dipegang, sholat 5 waktu, oke. Puasa Ramadan, ya. Jaga kehormatan sebisanya. Terus taat pada suami semampunya. Itu udah dipegang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita seperti ini dipersilahkan masuk surga, mau lewat pintu mana saja silahkan. Tapi tiketnya diberesin dulu ya. Iya, tiket. Lalu kalau udah tiket diberesin dulu, kalau ada yang mau berangkat duluan ya monggo. Mau berangkat duluan? Lah yang merasa tiket udah komplit kan, kalau mau berangkat duluan ya silahkan ya. Iya, mumpung yang ngedoain masih banyak. Daripada ntar udah nggak ada semua, tinggal sendirian, repot malah. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah sampaikan, idza shallatil mar'atu khamsaha, ketika seorang istri sholat 5 waktunya penuh, wa shamat syahraha, dan Ramadannya juga full, wa hafadzat farjaha, dan ia menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan ia taat kepada suaminya, maka qila laha udkhuli al jannah, maka silahkan masuk ke surga lewat pintu mana saja yang dia inginkan. Semoga ibu-ibu yang hadir di sini bisa untuk mendapatkan tiket ini. Ya Rabbal alamin. Bisirril